Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, good morning my students. I hope all of you stay healthy. Kembali lagi berjumpa di semester genap ini. Pada pertemuan pertama ini kita akan lihat rencana pembelajaran bahasa Inggris untuk kelas 7 semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Tujuan dari pencapaian rencana pembelajaran ini adalah agar Ananda bisa menyiapkan diri semaksimal mungkin terkait dengan apa-apa saja materi dan sistem penilaian yang akan kita lakukan pada semester genap ini. Di dalam rencana pembelajaran bahasa Inggris ini ada 3 komponen yang perlu disampaikan. Yang pertama adalah kompetensi inti, yang kedua adalah analisis kompetensi dasar, dan yang ketiga adalah sistem penilaian. Nah, kita akan jabarkan satu persatu. Kompetensi inti kita ada 4, disingkat dengan KI1, KI2, KI3, dan KI4. KI1 adalah sikap spiritual, kemudian KI2 adalah sikap sosial, KI3 adalah pengetahuan, dan KI4 tentang keterampilan. Nah, sekarang kita akan lihat bunyi dari KI1, yakni menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kemudian KI2 adalah menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, dan sebagainya dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kemudian KI3 atau yang disebut juga dengan pengetahuan, yakni memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Dan yang keempat adalah KI4, mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Nah, sekarang kita akan lihat komponen yang kedua adalah analisis kompetensi dasar. Nah, pada analisis kompetensi dasar ini ada beberapa hal yang perlu Ananda perhatikan. Mulai dari kompetensi dasar, kemudian materinya apa, bahan ajar, media, tugas, pertemuannya berapa, kemudian penilaian hariannya seperti apa. Ini akan kita lihat satu persatu. Kita mulai dari KD 3.5 yang berbunyi mengidentifikasi fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan, teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait dengan sifat orang, binatang, benda, sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, di dalam materi ini kita juga akan memperhatikan unsur kebahasaannya, penggunaan to be, dan seperti apa kira-kira contoh-contoh dari adjektif atau kata sifat ini. Kemudian materinya kita akan bagi menjadi 3. Yang pertama sifat orang, yang kedua sifat binatang, yang ketiga sifat benda. Bahan ajarnya bisa berupa PowerPoint, berupa file PDF, video, LKS, dan sebagainya. Kemudian media yang digunakan, kalau seandainya kita tatap muka, itu diserahkan kepada guru Ananda masing-masing. Kemudian kalau seandainya kita menggunakan media daring, kita menggunakan WhatsApp group, G-School, dan media-media yang relevan. Kemudian tugas untuk masing-masing materi ini ada 5 soal objektif tentang sifat orang, 5 soal objektif tentang sifat binatang, dan 5 soal objektif tentang sifat benda. Kemudian pertemuannya untuk sifat orang berjumlah 1 kali 2 jam pelajaran. Begitu juga dengan sifat binatang dan sifat benda, masing-masing 1 kali 2 jam pelajaran. Nah,
Kemudian kompetensi dasar di bidang keterampilan yakni menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait dengan sifat orang, binatang, dan benda dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Kemudian materinya masih sama dengan KD pengetahuan, bahan ajarnya masih sama, medianya masih sama. Nah, tugas ini yang berbeda. Tugas untuk keterampilan ini bisa saja akan kita rancang untuk menyusun teks interaksi terkait sifat orang, binatang, dan benda. Nah, untuk keterampilan ini kita rencanakan untuk 2 kali 2 jam pelajaran. Nah, baik Ananda yang berbahagia, setelah kita membahas satu kompetensi dasar, baik itu pengetahuan dan keterampilan, maka kita akan melaksanakan penilaian harian. Nah, untuk penilaian harian ini disepakati oleh Forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran se-Kota Padang menyajikan 10 soal objektif terkait dengan materi yang sudah dipelajari pada KD tersebut. Kita lanjut ke kompetensi dasar 3.6 yang berbunyi mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait dengan tingkah laku atau tindakan atau fungsi orang, binatang, benda sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, di sini kita juga akan memperhatikan unsur kebahasan kalimat deklaratif, interrogatif dari simple present tense. Materinya kita akan bagi menjadi 3, tingkah laku orang, tingkah laku binatang, tingkah laku benda. Kemudian bahan ajarnya masih sama dengan KD kompetensi dasar 3.6, medianya masih sama. Kemudian tugasnya masing-masing kita minimal ada 5 soal objektif tentang tingkah laku orang, kemudian 5 soal objektif tentang tingkah laku binatang, dan 5 soal objektif tentang tingkah laku benda. Kemudian pertemuannya untuk tingkah laku orang 1 kali 2 jam pelajaran, tingkah laku binatang 1 kali 2 jam pelajaran, dan tingkah laku benda 1 kali 2 jam pelajaran. Kemudian kita lanjut ke kompetensi dasar dari keterampilan. Yang membedakan adalah tugasnya di sini berupa menyusun teks interaksi terkait dengan tingkah laku orang, binatang, dan benda. Ini berjumlah 2 kali 2 jam pelajaran. Seperti biasa, setelah kita selesai membahas satu kompetensi dasar, kita akan adakan ulangan harian yang kedua, yakni tentang kompetensi dasar 3.6. Dan kompetensi dasar 3.7 yang berbunyi seperti yang Ananda lihat. Di sini materinya dibagi menjadi 3 juga, deskripsi orang, deskripsi binatang, deskripsi benda. Jadi di kompetensi dasar 3.7 ini kita akan lihat seperti apa contoh-contoh dan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks deskriptif ini. Bahan ajar, media, tugasnya masih sama dengan kompetensi dasar atau materi-materi yang kita pelajari di KD 3.5, KD 3.6. Kemudian pertemuannya untuk deskripsi orang kita rencanakan untuk 1 kali 2 jam pelajaran, deskripsi binatang 1 kali 2 jam pelajaran, deskripsi benda 1 kali 2 jam pelajaran. Kemudian untuk keterampilannya di sini tugas Ananda adalah menyusun teks deskripsi orang atau binatang atau benda. Jadi jumlah pertemuan untuk teks deskriptif tentang keterampilan ini kita rencanakan 2 kali 2 jam pelajaran. Seperti biasa, kita akan adakan ulangan harian yang ketiga terkait dengan deskripsi orang, binatang, dan benda ini. Jumlah soalnya lebih kurang 10 soal pilihan ganda.
Kemudian analisis kompetensi dasar kita yang terakhir adalah 3.8, yakni menafsirkan fungsi sosial dan unsur kebahasaan dalam lirik lagu terkait dengan kehidupan remaja SMP atau MTS. Materinya berupa lirik lagu, bahan ajarnya sama seperti materi-materi yang sudah kita pelajari di KD 3.5, 6, dan 7. Kemudian tugas dari lirik lagu ini berupa 5 soal objektif. Kemudian kita rencanakan untuk lirik lagu ini 2 kali 2 jam pelajaran. Kemudian untuk kompetensi dasar keterampilannya 4.8 yang berisi menangkap makna secara kontekstual terkait dengan fungsi sosial dan unsur kebahasaan lirik lagu terkait dengan kehidupan remaja SMP atau MTS. Nah, tugasnya adalah menangkap makna terkait dengan lirik lagu. Ini diperkirakan 2 kali 2 jam pelajaran. Nah, Ananda seperti biasa, setelah kita selesai satu kompetensi dasar, kita akan melaksanakan penilaian harian yang berjumlah 10 soal pilihan ganda. Oke, baik. Sekarang kita akan lihat komponen yang ketiga, yakni penilaian. Nah, baik Ananda, jadi penilaian pada kurikulum 2013 ini terdiri dari 4 macam, yakni penilaian sikap spiritual, penilaian sikap sosial, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Nah, untuk sikap spiritual ini, peserta didik dinyatakan tuntas apabila memiliki penilaian sikap spiritual minimal baik. Jadi kalau seandainya Ananda mendapatkan nilai sikap spiritual B atau A, berarti Ananda sudah dinyatakan tuntas dalam sikap spiritual. Kemudian kita lihat sikap sosial. Ini sama dengan sikap spiritual, peserta didik dinyatakan tuntas apabila memiliki penilaian sikap sosial minimal B. Jadi apa-apa saja yang akan dinilai pada sikap spiritual dan sosial ini tergantung dengan satuan pendidikan atau sekolah Ananda masing-masing. Kemudian kita lihat komponen yang ketiga, yakni pengetahuan. Nah, penilaian pengetahuan terdiri dari penugasan, penilaian harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. Ini berdasarkan kriteria ketuntasan minimal masing-masing satuan pendidikan atau masing-masing sekolah Ananda. Barangkali ada yang memiliki KKM 75, 80, dan sebagainya. Nah, yang terakhir kita lihat penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan dengan berbagai macam teknik seperti praktik, produk, project, dan lain sebagainya yang relevan dengan materi pembelajaran. Nah, berdasarkan KKM masing-masing satuan pendidikan. Nah, inilah penilaian yang akan diambil, yang akan dinilai selama semester genap ini. Jadi, Bapak harapkan Anda memperhatikan 4 komponen penilaian ini. Sikap spiritualnya apa-apa saja yang akan dinilai, sikap sosialnya apa-apa saja, pengetahuannya terdiri dari berbagai macam penilaian seperti penugasan, kemudian penilaian harian, kemudian penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. Kemudian keterampilan juga seperti itu. Jadi harapannya ketika rancangan pembelajaran ini disampaikan di awal semester ini, Ananda sudah bisa menyiapkan diri agar bisa mencapai tujuan pembelajaran ini. Terakhir kita akan lihat persentase nilai pengetahuan. Nah, yang terakhir kita akan lihat persentase nilai pengetahuan. Jadi, nilai pengetahuan untuk di rapor Ananda itu dibagi menjadi 3 bagian, yakni penilaian harian sebanyak 80%, kemudian penilaian tengah semester sebanyak 10%, dan penilaian akhir semester sebanyak 10%. Jadi dengan
mengetahui presentasi nilai pengetahuan seperti ini, Ananda sudah bisa menghitung sendiri kira-kira nilai yang akan saya dapatkan ketika menerima rapor semester genap besok adalah segini. Karena penilaian harian sudah dijelaskan sebanyak 80%. Kalau seandainya Ananda mendapatkan penilaian harian 100, berarti 80% dari 100 sudah mendapat nilai 80. Tinggal penambahan penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester. Oke, baik, demikian kira-kira Ananda penyampaian rencana pembelajaran bahasa Inggris kita pada kelas 7 semester genap tahun pelajaran 2020-2021 ini. Seperti yang disampaikan di awal tadi, tujuan dari penyampaian rancangan pembelajaran ini adalah Ananda bisa mempersiapkan diri, bisa melihat materi-materi yang akan dipelajari pada semester genap ini dan sistem penilaiannya seperti apa. Terima kasih atas perhatian Ananda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.